Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Kolak, kajian dan opini aktual tentang agama dan kebudayaan. Seperti biasa kita buka acara kita dengan pantun yang saya kira semua pemirsa sudah hafal di luar kepala. Pagi-pagi makan ketoprak, jangan lupa baca bismillah. Jumpa lagi di acara Kolak, insya Allah ilmu akan bertambah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual dalam pendidikan. Tema ini kita angkat sebagai kajian karena terjadinya beberapa peristiwa yang cukup memalukan dan memilukan. Memalukan karena perbuatan ini tidak seharusnya terjadi, dan memilukan karena perbuatan kekerasan seksual itu menimbulkan penderitaan, menimbulkan trauma dan berbagai macam masalah, terutama yang terjadi atau yang dialami oleh korban. Saya katakan memalukan juga karena kekerasan seksual itu terjadi dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu seharusnya menjadi bagian dari institusi yang bisa menjadi teladan dan bisa menjadi tempat serta rumah di mana seseorang, terutama para murid, para peserta didik, atau dalam istilah di pesantren itu adalah para santri, yang mereka mendapatkan rasa aman dan mendapatkan keteladanan dari para pendidik atau dari lingkungan di mana mereka berada. Memalukan karena justru pelakunya adalah mereka yang seharusnya menjadi figur teladan. Pelakunya adalah para ustadz, pelakunya para kiai, pelakunya para guru, yang seharusnya mereka jauh dari perbuatan yang nista itu. Inilah yang saya kira memang menjadi bagian dari keprihatinan kita sekalian, karena peristiwanya tidak terjadi hanya di satu tempat. Peristiwanya terjadi di beberapa tempat dan berulang dalam konteks dan dalam motif yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya mungkin aktornya atau pelakunya saja, korbannya saja yang mungkin berbeda, tetapi secara umum para pelaku itu adalah justru mereka yang seharusnya menjadi pelindung, seharusnya menjadi sumber inspirasi bagi para santri, para murid, dan peserta didik yang belajar di dunia pendidikan. Memilukan karena setiap kekerasan itu memang menimbulkan trauma yang tidak sederhana, menimbulkan trauma yang sangat berat. Bahkan sebagian mereka mungkin telah kehilangan masa depan. Mereka tidak hanya menjadi korban dari pelaku kekerasan, tetapi juga menjadi orang yang dilecehkan atau direndahkan oleh masyarakat. Seringkali
mereka menanggung aib sepanjang hayat, menanggung rasa malu yang tiada terkira. Bahkan mungkin aib dan rasa malu itu tidak hanya dialami oleh mereka yang menjadi korban saja, tetapi mungkin juga, mohon maaf, dialami oleh anak-anak yang lahir akibat dari tindakan kekerasan itu. Kita masih ingat misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Jawa Barat, itu sebagian mereka telah memiliki anak dan mereka tidak tahu bagaimana harus membesarkan anak-anak itu. Dan ketika kemudian publik juga mengetahui apa yang telah mereka alami, sebagian bukannya membantu mereka, tapi sebagian justru malah ikut menyalahkan mereka. Sehingga para korban ini menanggung derita yang sangat dalam, derita karena mereka telah menjadi korban, dan yang kedua juga derita karena mereka juga justru dipersalahkan oleh sebagian masyarakat. Inilah yang saya kira menjadi bagian dari masalah kita, keprihatinan kita, dan menjadi bagian dari realitas yang mudah-mudahan tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang. Nah, bagaimana dan mengapa kekerasan seksual itu terus saja terjadi, nanti kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, mengapa kekerasan seksual itu terus terjadi dalam dunia pendidikan? Banyak kajian yang bisa menjadi pisau analisis mengapa kekerasan seksual itu berulang kali terjadi. Kalau kita mengacu kepada berbagai kajian dalam psikologi dan juga kajian dalam sosiologi, kekerasan seksual itu terjadi karena ada relasi antara the powerful dengan the powerless. Relasi antara mereka yang sangat berkuasa dengan mereka yang tidak berdaya. Relasi antara the powerful dengan the powerless itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, bisa saja reaksi itu atau relasi itu terjadi karena ada satu pihak yang dianggap memiliki otoritas dengan pihak lain yang tidak punya otoritas. Dalam kaitan ini, otoritas itu bisa saja berkaitan dengan otoritas keagamaan. Misalnya antara seorang tokoh agama dengan pengikut dari agama tersebut. Atau bisa jadi otoritas yang berkaitan dengan keilmuan. Seorang yang dianggap punya ilmu yang lebih kepada mereka yang sedang menuntut ilmu. Relasi antara orang yang dianggap punya otoritas keagamaan dengan yang ingin belajar agama itu bisa kita lihat dalam kasus misalnya di Jombang akhir-akhir ini, di mana sang pelaku itu menyebut dirinya sebagai seorang guru thariqat dan dia mengatakan sedang mengajarkan ilmu tertentu, dan karena dianggap orang ini punya otoritas, maka apapun yang diperintahkan diikuti oleh para korban itu. Kemudian yang kedua, otoritas keilmuan. Ini bisa saja kita lihat ketika kekerasan seksual itu misalnya, mohon maaf, dialami oleh seorang mahasiswa yang pelakunya adalah dosennya. Ini biasanya dikaitkan dengan misalnya relasi antara pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya, atau hal-hal lain yang memang berkaitan dengan masih terkait dengan otoritas yang seringkali dikaitkan dengan keilmuan atau
dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses di mana seseorang itu belajar. The powerful, orang yang powerful itu menganggap dirinya punya kelebihan dan bisa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dengan kelebihan dan otoritasnya itu untuk berbuat kejahatan. Yang berikutnya bisa saja terjadi karena relasi the powerful dengan the powerless karena urusan ekonomi. Banyak kekerasan itu terjadi dilakukan oleh misalnya juragan atau majikan kepada pekerja atau kepada orang-orang yang mendapatkan rezeki dari tempat di mana dia bekerja. Otoritas-otoritas yang berkaitan dengan kepemilikan harta itu seringkali menjadi alasan kenapa orang itu dengan mudah berbuat kekerasan kepada orang lain. Kekerasan seperti ini biasanya terjadi misalnya di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan di mana sang bos itu melakukan pelecehan seksual kepada para anak buahnya. Dan seringkali relasi itu sekali lagi berkait dengan seorang yang punya otoritas karena kekuatan atau kepemilikan hartanya kepada mereka orang yang tidak berpunya. Kekerasan yang berkaitan dengan otoritas harta itu juga kadang bisa kita saksikan terjadi dalam kasus para pekerja atau para asisten rumah tangga. Para asisten rumah tangga ini rawan menjadi korban kekerasan karena relasi yang sekali lagi berkaitan dengan the powerful dan the powerless karena otoritas yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Kemudian yang ketiga, kekerasan itu juga bisa terjadi dalam relasi the powerful dengan the powerless kaitannya dengan mereka yang punya jabatan. Nah, biasanya mereka yang sedang punya jabatan atau punya kedudukan atau mungkin punya kewenangan-kewenangan tertentu cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan. Ini bisa terjadi misalnya ketika aparatur keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat justru mereka menjadi pelaku tindak kekerasan itu. Sebagian kekerasan dilakukan karena mereka punya otoritas dan memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya itu untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, terutama dalam bentuk tindakan kekerasan. Ya, banyak misalnya seorang yang sedang berada dalam masa tahanan itu mengalami tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual justru oleh aparatur keamanan. Masyarakat kecil, masyarakat lemah misalnya sering juga mengalami tindakan kekerasan oleh Satpol PP misalnya. Atau bentuk-bentuk lain yang sekali lagi berkaitan dengan relasi the powerful dengan the powerless. Nah, bentuk relasi yang berikutnya yang juga berpotensi menimbulkan kekerasan itu adalah relasi yang bersifat parokial ya, relasi misalnya antara seorang ayah dengan seorang anak. Banyak tindakan kekerasan seksual itu dialami oleh anak dan pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Sebagian karena mereka takut, sebagian karena alasan lain yang mereka tidak berdaya untuk menghindar dari tindakan kekerasan itu. Seringkali mereka berada dalam ancaman, berada dalam ketakutan, dan ini yang saya kira juga menjadi masalah lain yang juga kita temukan, misalnya relasi the powerful dengan the powerless itu seringkali melibatkan perempuan sebagai korban atau anak-anak sebagai korban. Karena perempuan itu seringkali berada dalam posisi yang lemah, mereka sering dianggap sebagai orang-orang atau kelompok yang memang rentan dengan berbagai tindakan kekerasan karena keadaan dirinya atau karena keterbatasan fisiknya. Mereka yang mengalami misalnya difabilitas itu juga rawan menjadi sasaran tindakan kekerasan. Atau juga mereka yang kalau dalam dunia pendidikan
Mereka yang secara intelektual mengalami keterlambatan juga sering menjadi sasaran tindakan kekerasan, atau mereka yang secara fisik itu berbeda dengan yang lain, misalnya terlalu kecil, terlalu gemuk, atau bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Kekerasan juga seringkali terjadi dalam dunia pendidikan ketika misalnya murid-murid itu berasal dari keluarga, masyarakat, atau dari kelompok yang miskin secara ekonomi. Mereka ini juga rawan menjadi sasaran tindakan kekerasan karena mereka ini adalah kelompok-kelompok du'afa, kelompok lemah, kelompok yang powerless, yang tidak punya power, tidak punya kekuatan. Dan masih banyak lagi sumber-sumber atau faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan, khususnya adalah kekerasan seksual. Nah, bagaimana kita mengatasinya dan bagaimana kita semuanya dapat bertanggung jawab untuk menciptakan dunia yang aman, dunia yang bermoral, dunia berkeadaban, yang bersih dari kekerasan seksual, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, lalu bagaimana kita bisa mengatasi, menghapuskan, atau sejauh mungkin kita meminimalkan terjadinya kekerasan seksual itu. Yang pertama tentu kita harus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Lingkungan pendidikan yang aman itu bisa kita ciptakan dengan cara membangun sarana prasarana yang memperkecil kemungkinan seseorang melakukan tindakan kekerasan. Misalnya melengkapi ruangan-ruangan dengan CCTV misalnya. Melengkapi ruangan itu dengan berbagai sarana yang ketika ada orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat, dia bisa melakukan upaya untuk menyelamatkan diri. Ini bisa dilakukan misalnya dengan penataan ruangan-ruangan dan juga perlengkapan sekali lagi sarana prasarana yang memungkinkan seseorang dapat mempertahankan atau melindungi dirinya dari kemungkinan tindakan kekerasan. Yang kedua adalah membangun keberanian. Membangun keberanian di kalangan perempuan, di kalangan anak-anak atau kelompok lemah yang lainnya untuk mereka berani berkata tidak. Mereka berani untuk menolak ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan nalar sehat, dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sikap kritis, sikap rasional, dan sikap berani ini perlu kita tumbuhkan. Karena kepatuhan anak kepada orang tua itu ada batas-batasnya. Kepatuhan seorang murid kepada gurunya itu juga ada batas-batasnya. Begitu pula dengan misalnya kepatuhan seorang santri kepada ustadznya itu juga ada batas-batasnya. Di dalam Al-Quran misalnya kita diberikan Allah tuntunan, kalau orang tua itu mengajak kepada kita untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan agama, maka kita boleh mengatakan tidak atau tidak mematuhinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksa untuk seseorang, anak atau murid atau mungkin santri atau jamaah itu, mereka bisa mengatakan tidak, bisa mengatakan tidak setuju atau menolak terhadap ajakan dari the powerful atau yang punya otoritas itu, kalau itu tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan hukum, dan juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini penting kita tanamkan, karena sebagian kita seringkali punya sikap ewuh pekewuh atau takut-takut. Padahal ketika seseorang itu melawan rencana jahat atau perbuatan jahat dari orang lain, siapapun pelakunya, perlawanan itu adalah bagian dari jihad. Bahkan dalam saat tertentu di mana karena melawan
karena mempertahankan kehormatan itu seseorang sampai pada akhirnya misalnya mengalami kematian, maka yang bersangkutan ini adalah mati syahid. Karena dia mati membela dirinya, dia mati membela kehormatannya. Karena itu maka perlu ada keberanian yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin memang diperlukan kemampuan bela diri, kemampuan bela diri. Ini menurut saya juga penting ya, agar seseorang itu bisa membela dirinya. Kemampuan bela diri dalam bentuk misalnya ya olahraga bela diri seperti pencak silat, karate, dan berbagai olahraga bela diri yang lainnya itu perlu dimiliki agar seseorang bisa melindungi dirinya paling tidak pada tahap yang sangat awal. Sehingga saya pernah dalam sebuah kesempatan wawancara dengan mereka yang ikut tapak suci di PCIM Kairo, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Kairo. Saya wawancara seorang perempuan yang ikut tapak suci. Saya tanya, kenapa Anda ikut tapak suci? Jawabannya menarik, karena saya ingin mempertahankan diri kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada saya. Sehingga ini menjadi penting juga untuk kita jadikan sebagai bagian dari upaya melindungi diri kita dari berbagai kemungkinan tindakan kekerasan seksual itu. Yang keempat tentu saja adalah penegakan hukum, pemberian hukuman yang sangat keras kepada para pelaku, terutama memang mereka yang memiliki kelainan kejiwaan atau kelainan perilaku. Sebagian dari tindakan kekerasan seksual itu juga terjadi karena seseorang mengalami kelainan seksual, sehingga dia cenderung untuk melampiaskan perbuatan seksualnya itu tidak sebagaimana yang dituntunkan oleh agama atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu kalau kita membaca di dalam pasal-pasal tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual, maka memang selain hukuman yang berat, misalnya dalam bentuk hukuman pidana kurungan, saya bersetuju orang yang seperti ini bisa juga dihukum dengan hukuman kebiri. Karena itu memang cara di mana mereka dapat berhenti dari melakukan perbuatan yang merusak tatanan dan merusak moralitas di masyarakat. Ini termasuk misalnya para predator, para pedofil ya, yang mereka ini juga melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada anak-anak. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, dan hukum harus menjadi pranata dan perangkat yang menjamin seseorang mendapatkan perlindungan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita bisa memberikan pendampingan dan juga bisa memberikan advokasi kepada para korban. Sering banyak korban yang tidak mau mengaku karena mereka ini takut malah menjadi malu, atau seringkali mereka yang melapor ini justru menjadi tersangka dan sebagainya. Harus ada pendampingan agar mereka tidak mengalami trauma dalam kehidupan mereka, dan harus ada advokasi bagaimana agar hukum berpihak kepada mereka. Dan yang tentu saja sangat penting adalah bagaimana melakukan rehabilitasi agar mereka ini bisa diterima dengan baik dalam kehidupan di masyarakat, agar mereka bisa memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang memungkinkan mereka untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Banyak korban itu adalah mereka yang masih muda, banyak korban itu adalah mereka yang masih belia, mereka yang masa depannya masih sangat panjang dan perlu uluran tangan serta bantuan kita semua. Mudah-mudahan negara kita, sekolah kita, lembaga pendidikan kita bersih dari berbagai ragam kekerasan seksual. Karena itu sekali lagi tidak hanya bertentangan dengan moral agama, tidak hanya bertentangan dengan akhlak Islam, tetapi juga merusak tatanan dan norma-norma susila serta merusak masa depan umat manusia.
burung pipit, burung nuri, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.